Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak semua, bagaimana kabarnya? Om pencegahan, masing-masing tingkat Alhamdulillah TPS. baik. Alhamdulillah. Kakak ya, izin langsung share screen. Di sini kakak hanya satu JP saja. Kita akan bertemu di RTL di sini. Tapi di sini kakak ada penambahan di rencana tindak lanjut, di mana itu ada dua penugasan. Jadi kakak nanti sebetulnya ada dua penugasan yang akan sekarang kita bahas, adalah RTL ataupun disebut dengan rencana tindak lanjut yang kemarin kakak buat. Jadi nanti akan ada dua informasi, yaitu yang pertama RTL atau rencana tindak lanjut dari apa program KBS yang kakak buat. Tentu saja program itu kakak haruslah diinformasikan kepada rekan sejawat, gitu kan, dan juga haruslah direncanakan gitu. Jadi kakak di sini kita akan bahas dulu RTL atau rencana tindak lanjut. Nanti di setelah RTL ini maka akan ada namanya pengantar bukti karya. Jadi kakak nanti membuat sebuah karya yang nanti itu akan diterbitkan di LMS gitu. Jadi sebagai bukti kakak tugas akhir gitu ya. Tugas akhirnya adalah bukti karya kakak di PKG PJOK ini nanti akan tampil di semua PMM atau platform digital Kementerian Pendidikan. Jadi bisa diakses oleh seluruh guru se-Indonesia gitu. Jadi nanti kita akan buat karya di kelas ini seperti itu kakak. Nah, pertemuan untuk kali ini yaitu pertemuan untuk kali ini adalah 1 JP atau 1 jam pelajaran. Oke kakak, di sini kita skip saja kakak. Kita berdoa dulu kakak sebelum memulai. Silakan untuk Kak Deli untuk memimpin doa Kak Del sebelum kita memulai ke RTL dan juga bukti karya. Baik, sebelum mengikuti materi hari ini, kita doa bersama dulu, membacakan surat Al-Fatihah dalam hati. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Siap, terima kasih Kak Del atas kesediaannya. Oke, di sini kakak ada biasa kesepakatan bersama di tatap maya kali ini, yaitu yang pertama kakak diharapkan menyalakan kamera di saat pertemuan tatap maya dilaksanakan secara online, karena itu adalah salah satu bentuk bukti bahwa misalnya kakak hadir di kegiatan tatap maya kali ini. Yang kedua yaitu kakak mematikan mikrofon untuk ketika kakak tidak ingin ada yang dibicarakan untuk kelancaran kita bersama. Di sini kakak diharapkan hadir seutuhnya atau secara utuh di kegiatan kali ini, karena di setiap tatap maya tentu saja kita akan coba memperkuat pemahaman kakak tentang apa-apa saja yang sudah kakak pelajari di LMS. Dan di sini serinya tetap seri berbagi kakak. Jadi kita akan berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, dan berbagi hal-hal positif lainnya di kegiatan tatap maya. Jadi kakak diharapkan hadir seutuhnya atau hadir penuh di dalam kegiatan ini. Kakak, kita sama-sama menghargai waktu yang berharga bagi kakak semuanya, karena kita di pagi sampai malam ini mungkin seperti itu ya, kita terus beraktivitas. Jadi pertemuan kita hanya 1 JP kakak, mudah-mudahan dua materi penting ini dapat tersampaikan dengan baik dan juga kakak dapat lebih kuat lagi dalam nanti menjalankan tugas-tugasnya atau membuat tugas-tugasnya. Yang kelima yaitu memaksimalkan fitur chat kakak ketika kakak nanti baik diminta ataupun memiliki kendala di mikrofonnya. Yang keenam,
Kakak bisa raise hand atau mengacungkan tangan ketika kakak ada yang mau ditanyakan ataupun kurang jelas ataupun hal-hal yang menurut kakak ingin diketahui secara langsung ataupun perlu pendalaman secara langsung. Nah, di sini kakak untuk gangguan teknis dianggap hal yang wajar kakak karena pertemuan tatap muka kali seperti ini memang perlu dukungan sarana prasarana yang sangat menunjang. Adapun gangguan teknis itu dianggap hanya wajar. Itu aja kakak, ada yang ingin ditambahkan? Cukup ya kakak. Oke, kita lanjut. Cukup. Siap. Kita lanjut kakak. Di sini ada tujuan sesi kali ini. Seperti hanya biasa, tujuan kita harus ketahui karena kita di dalam setiap pertemuan tatap muka haruslah tahu mengapa kita harus belajar ataupun modul yang akan kita pelajari. Di sini kakak diharapkan bisa merefleksikan pembelajaran modul 3, yaitu berkenaan dengan tugas yang ada di LMS. Yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut atau bagaimana setelah kakak membuat KBS, tentu saja itu harus ditindaklanjuti dan kita akan membuat atau membahas rencana tindak lanjut tersebut. Seperti itu kakak. Terus agenda kita pada sesi kali ini yaitu ada pendahuluan, kesimpulan belajar, penyampaian tujuan, dan komitmen belajar sudah dilaksanakan. Terus ada refleksi awal, nanti kakak kita akan saling merefleksi tentang ataupun saling menguatkan tentang modul 3 tentang KBS ini. Yang ketiga adalah penyampaian RTL atau pengantar tugas, tugas RTL, penilaian, dan juga lini masanya. Di situ nanti yang keempat adalah dialog, diskusi hanya sebatas tanya jawab tentang RTL tersebut kakak. Jadi kita akan menggali RTL itu seperti apa, bagaimana, lini masanya, apa saja yang harus ada di dalam RTL tersebut. Kakak bisa nanti ada di sesi diskusi dan juga tanya jawab. Yang kelima yaitu penutup. Seperti itu kakak untuk agenda kita kali ini. Dan sebetulnya ada agenda satu lagi yaitu disebut dengan pengantar bukti karya yang tadi sempat disinggung di awal. Oke, di sini kakak kita mulai ke pendahuluan. Nah, di sini ada pertanyaan level persiapan belajar kakak. Ketika kakak dari modul 1 sampai ke modul 5 kali ini, nah di sini kakak mungkin untuk persiapan belajarnya berada di level berapa kakak untuk sekarang untuk di kesiapan belajar. Silakan kakak untuk bisa langsung menulis di kolom chat ataupun langsung mengutarakan. Silakan kakak, ada di level berapa kakak untuk kesiapan KBS ini. Oke, ada Kak Hendy di level 5. Silakan Kak Hen. Agak turun nih Kak Hen jadi levelnya dari kemarin ya. Silakan Kak Hen. Ya, terima kasih Kak Fasil ya. Kenapa saya persiapan mengajar ada di level 5, mungkin saya mohon maaf karena kemarin saya ada miskomunikasi gitu tentang jadwal Zoom, jadi saya tidak mengikuti Zoom yang mengenai pembuatan KBM KBS. Jadi kurang, dan sekarang mau ke tingkat RTL-nya. Jangankan RTL-nya, KBS-nya juga belum. Saya mau gimana gitu membuat rencana tindak lanjutnya kalau KBS-nya belum dibuat. Nah itu. Jadi mudah-mudahan saya bisa mengejar, dan sekali lagi mohon maaf kepada Kak Fasil dan rekan-rekan guru yang lainnya. Ya mungkin itu aja Kak Fasil. Terima kasih. Siap, Kak Hen, luar biasa sekali ya. Sebetulnya apa ya, miskomunikasi gitu ya Pak Kak Hen. Memang seperti itu Kak Hen ya, jadi disangka nggak ada pertemuan gitu, milih saja tapi suka lupa gitu kan.
udah milih teh lupa we. Nah itu juga nggak apa-apa kahen di apa ya, dimaklumi lah seperti itu. Tetapi kahen nanti karena kita sudah loncat tadi, kahen pun sudah yang mengutarakannya, kita loncat ke, bukan loncat disebutnya, kita sudah menuju ke RTL. Nah sebetulnya nanti tugas itu pun di 3.21C2 itu kahen ada apanya ya, petunjuknya lah di LMS, dan juga saya pun sudah membagikannya di grup. Nah itu kahen tinggal itu sebatas rancangan. Nah setelah rancangan itu sebetulnya kita langsung ke RTL. Nah RTL ini nanti fungsinya adalah menginformasikan ataupun merancang tindak lanjut daripada KBS yang sudah kita rancang atau kita buat sebelumnya. Seperti itu, dan kalian pasti bisa lah untuk mengejar satu ketertinggalan. Sip, mantap. Silakan, ada Katian. Oke, Katian 8 kata, sisanya teknis. Siap, silakan Katian. Kayaknya udah matang sekali ya. Siap, terima kasih Kak Pasir. Bukan matang sih, sisanya teknis. kalau siap masih siap, 8 lah, oke lah. Tapi ya yang 9 10-nya sisanya teknis, nanti mungkin menyesuaikan lah. Mengalir saja lah. Sesuai alur saya mah. Kak Hendi mah itu mah paehan, wah padahal mah itu teh udah siap segalanya, pokoknya Kak Hendi mah nya Kak Hendinya. Asli Katian. Apalagi Kak Deli, wah Kak Deli ajib. Karena malah semangat. 10,5 kira Kak Deli mah. Tugasnya mantap. Tidak ada angka di sini 10,5 kapasial Kak Deli mah. Ajib kena niron. Siap, kayaknya Katian ada gangguan teknis yang sedikit ngeling. Oke, kita lanjut ke kakak. Pastilah kakak di sini hebat-hebat gitu ya. Pasti sudah pada siap. Kakak berada di modul 3 sekarang, di modul penghujung kakak ya. Di modul penghujung kita mulai menuju ke akhir gitu. Akhir-akhir ini kakak kadang-kadang suka loyo, tetapi saya harapkan kakak wah tetap semangat. Tetapi di sini ada terus meroket gitu ya, dari awal meroket terus gitu kan. Jadi sebetulnya kakak diharapkan jaga terus apa ya, semangatnya gitu kan. Ini penghujung kakak di akhir, dan kita berada di detik-detik di mana nanti menjelang ke pengelulusan, bahasanya gitulah kalau pengelulusan gitu ya. Jadi istilahnya nanti dinyatakan lulus tidaknya nanti ada di pleno kakak. Nah kita hanya melakukan sebaik mungkin, saya pun hanya sebatas mendorong kakak gitu kan, mendorong saja, mendorong dan mendorong, itu saja sebetulnya. Oke, kita lanjut ke kakak. Di sini ada tujuan pembelajaran peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek, melakukan komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Jadi kita akan mempelajari tentang RTL, aspek penilaiannya di LMS, dan lini masa dengan baik dan benar. Mudah-mudahan kakak istilahnya saya bisa menyampaikan dengan semaksimal mungkin. Di sini kita ada refleksi awal kakak nih. Kita refleksi lagi bahasanya gitu ya. Nah, di sini kakak ada mengingat kembali pembelajaran yang berbasis proyek. Kemarin kan ada luar biasa sekali sebetulnya yang kakak sudah suguhkan, sudah presentasikan di kegiatan perencanaan gitu. Ada yang berbasis proyek, Kak Deli ngambil P5 gitu kan. Ada lagi Kak Hadi di kulikulernya, Katian juga seperti itu gitu kan. Terus kakak yang lainnya luar biasa juga merancang KBS-nya. Nah itu sudah berbasis proyek. Oke kakak, kita lanjut. Nah di sini menurut kakak ketika kakak membuat sebuah proyek tersebut, gitu kan,
Bagaimana nih menurut kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaboratif bersama dengan rekan sejawat di komunitas belajar di dalam sekolah? Nah, menurut kakak, apakah baik ataupun tidak? Apakah pendapat kakak seperti apa ketika kita berkolaborasi dengan apa ya, guru yang lain di dalam komunitas tersebut? Silakan kakak. Boleh jawaban singkat kakak. Kalau untuk kolaborasi itu penting sekali sebetulnya. Tanpa disadari oleh kita, kadang-kadang kita kan gawainya lira gitu istilahnya mah, ya capek sendiri, padahal dengan kolaborasi itu bisa meringankan sebetulnya, meringankan baik itu pembelajarannya ataupun lebih variatif ketika menghadapi siswa. Dan masukan-masukan dari guru yang lain, kemudian lagi gaya mengajar dari yang lain juga itu penting untuk kita, karena tidak semuanya, apalagi ini berbasis proyek seperti saya misalkan berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia, itu sebetulnya sangat membantu sekali dalam pengerjaan proyeknya untuk peserta didik khususnya, dan umumnya untuk kita juga gitu sebagai gurunya. Itu mungkin Kak Pasil. Ya, luar biasa sekali ya katanya. Memang ya, kita berkolaborasi meringankan beban gitu kan. Jadi istilahnya ketika ada komunitas itu kita akan berbagi beban pada mereka gitu. Kita nggak nanggung beban sendiri bahasanya gitu. Kalau misalkan disuguhkan dengan beban kata kepala sekolah, saya masih ingat ini bebannya lapor pendidikan, literasinya gitu kan. Nah, ketika kita membentuk komunitas dan kalian merangkul ataupun melakukan sebuah apa ya, rancangan KBS dengan guru sastra bahasa ataupun bahasa Indonesia. Nah, ketika kita mungkin kita, tapi kakak yang lain saya hebat-hebat lah ketika kita merancang literasi kan, kalau guru olahraga misalnya ngerancang gerakan gitu kan, ngerancang apalah, pokoknya struktur gerak gitu kan. Tapi ketika ngerancang bagaimana anak supaya bisa berliterasi, nah tantangan itu akan terbagi. Nah, itu luar biasa sekali sesuai dengan apa yang diharapkan sekolah untuk proyeknya. Oke, silakan Kak Hendy. Ya, baik, terima kasih Pak Pasil. Mungkin menurut saya ya, dengan adanya kolaborasi dengan rekan sejawat mungkinnya, atau dengan yang ada di lingkungan sekolah kita, mungkin itu dapat meningkatkan kualitas pengajaran ya, atau program dalam KBS itu sendiri. Dan jadi intinya mungkin kalau kita misalkan kalau dalam angka gitu ya, kita punya 5, teman kita punya 5, nah kalau digabung mungkin jadi 10 gitu. Jadi akan memperbaiki kualitas dari pembelajaran yang berbasis proyek yang akan kita laksanakan. Jadi memperbaiki mungkin dalam pembelajaran itu salah satunya, dan menciptakan ruang diskusi. Jadi kita dari diskusi kita bisa melihat apa kekurangannya, apa yang harus diperbaikinya, dan dia nantinya mungkin akan berujung ke RTL-nya. Rencana tindak lanjutnya akan seperti apa dari program yang kita sama-sama laksanakan ini. Dan juga mungkin apa ya, jadi ada observasi juga, mungkin umpan balik juga ya, jadi kita melakukan yang rekan kita mungkin melihat, jadi saling nilai lah dengan rekan kita gitu. Kolaborasi itu mungkin itu aja kalau menurut saya tentang kolaborasi bersama rekan sejawat mungkin dalam komunitas belajar itu. Siap. Terima kasih Kak Pasil.
Siap, sama-sama Kak Hen. Luar biasa sekali ya. Jadi Kak Hen itu lebih ke reflektif gitu ya. Jadi kita saling mengkoreksi, saling mengevaluasi gitu kan. Jadi benar-benar kolaborasi itu pun terjadi. Jadi istilahnya tujuan bersama. Nah, kemarin kan ada tujuan bersamanya apa atau visi bersamanya apa. Nah, mungkin lebih ke situ. Jadi visi bersamanya tercapai, tetapi dengan cara-cara yang sehat. Artinya ketika ada kesalahan ya kita refleksikan bersama-sama bagaimana kekurangannya, kenapa sebuah program bisa nggak jalan gitu kan, apa yang jadi hambatannya. Nah, kalau misalkan yang sudah sukses apa yang perlu ditingkatkan ya seperti itu ya. Kita lanjut ke Kakak, ada beberapa hal di sini. Eh, nah, ketika Kakak misalkan nih, ketika Kakak melibatkan komunitas dengan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, apakah pemahaman Kakak terhadap komunitas belajar akan berdampak kepada peserta didik? Silakan Kakak, kalau misalkan chat juga nggak apa-apa lah. Ini pasti berdampak sebetulnya ya. Ketika komunitas kita bentuk, ya pasti berdampak ya. Iya. Berdampak. Nah, lanjut Kakak ya, ada poin-poin penting sebetulnya kita coba. Nah, Kakak di dalam proses nanti, ketika Kakak untuk bagaimana melibatkan voice, choice, ownership, study di dalam penerapan PJBL atau program learning itu di dalam proyeknya, nanti Kakak diharapkan memperhatikan di dalam sebuah proyek itu, ketika sudah menjadi RTL, itu Kakak diharapkan eh, melibatkan voice atau suara anak-anak, choice-nya atau pilihan, ownership-nya, atau pimpinannya, kepemilikannya dalam penerapan eh, PJBL itu di dalam supaya apa? Supaya berdampak terhadap peserta didik. Seperti itu Kakak. Jadi kita harus melibatkan peserta didik betul-betul secara aktif. Jadi di sini Kakak peran daripada komunitas ini di mana guru sebagai fasilitator dan sebetulnya keterlibatan murid yang paling diutamakan. Nah, di sini Kakak ada keterampilan pedagogi guru berpusat pada peserta didik. Ini ada keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Ini yang diharapkan Kakak sebetulnya. Jadi ada keterampilan Kakak untuk menggerakkan rekan sejawat. Terus ada perubahan paradigma diri daripada Kakak kelas ya khususnya di dalam kelas PJOK. Jadi istilahnya Kakak ada perubahan paradigma di dalam diri Kakak tentang bagaimana PJOK ini dan juga keterampilan Kakak untuk menggerakkan rekan sejawat. Nah, di sini Kakak perubahan itu mungkin Kakak ketika belajar PKG apa sih yang Kakak berubah gitu dalam diri dan terutama dalam paradigma gitu kan. Dan di dalam ketika kamu mempelajari apa ya modul 3 ini tentang KBS itu tujuannya untuk menggerakkan. Apakah Kakak ketika belajar ini memang betul apa ya berpikir ataupun oh seperti ini rencana itu ataupun menggerakkan itu seperti ini. Silakan Kakak ada yang mau berbagi, adakah perubahan paradigma dan benarkah modul 3 ini membuat Kakak tergerak gitu bahasanya gitu. Oke, silakan Kak Tiap. Ya sebetulnya sangat tergerak dari dan sangat merubah paradigma khususnya saya sendiri ketika sudah mengikuti PKG ini, apalagi tentang KBS. Karena sebelumnya itu kan rekan yang lain juga banyak lah istilahnya yang di sekolah saya itu yang menjadi guru penggerak gitu kan, yang menjadi fasilitator. Jadi ketika mereka ingin menggerakkan komunitas belajar itu ketika kita belum satu server gitu kan, kadang-kadang kesulitannya apa ya, menggerakkannya itu gitu. Bagaimana kita mengatur waktu ya, saya rasakan sendirilah, bahasa Jerman mah tengah bibisani lah. Akhirnya ketika kita ingin menggerakkan orang lain, toh dulu juga kita digerakkan oleh orang lain susah gitu kan.
Susahnya apa? Yang ngatur waktunya ketika mereka mengajak, ayolah kita adakan pertemuan gitu. Ketika di jam pelajaran atau ketika di belajar lah itu sulit karena di satu sisi kita kan kewajiban kita mengajar pada anak, tapi ketika mereka mengajak di luar jam pelajaran itu juga sulit karena sudah bukan waktunya lagi untuk kita kerja gitu kan. Atau di jam istirahat ya istirahat saja gitu. Nah itu mungkin kesulitan yang akan dihadapi kalau paradigma sudah berubah, sebetulnya sudah berubah dan istilahnya sudah satu server lah ketika kita ngobrol dengan teman kita yang sudah ikut PKG dan lain sebagainya, ikut guru penggerak ya akhirnya kan senyum sendiri gitu mereka teh wajib kan ternyata gitu KBST kita menggerakkan komunitas iyalah cek saya gitu ya sharingnya sekarang mah nyambung gitu tapi ketika dulu ketika sebelum ikut PKG mah nyambung walaupun di coaching oke gitu kan gini harus gini nyambung we gitu da olahraga mah lain kieu gitu olahraga mah di lapang olahraga mah naon istilahnya pan lah istilahnya nggak ada komunitas kemudian kita harus memikirkan bagaimana belajar ke peserta didik yang baik dan benar seperti apa itu kan enggak gitu tapi ya ketika ikut PKG ya setidaknya ada terbuka lah ternyata beginilah cara menggerakkan guru ternyata begini gitu kan sudah ada bekal cuman implementasinya ya kita pun tidak bisa memaksa secara langsung mereka yang yang tidak mau bekerja sama dengan kita gitu makanya saya tidak muluk-muluk ketika bikin rancangan komunitas belajar ini ya saya coba dulu lah satu guru saja dulu guru bahasa Indonesia gitu tidak berani beberapa guru kita di komunitas kita itu mengajak semuanya gitu kan enggak tapi satu dulu lah tapi satu istilahnya mau gitu kan mau kerjasama dengan kita mau mendengarkan saran-saran kita dan kita pun pasti mau mendengarkan saran dari mereka gitu kalau paradigma mah insya Allah lah lebih dari 50% berubah lah paradigma mah gitu cuman untuk implementasinya mungkin untuk prakteknya masih agak istilahnya gegebegan lah gitu gegebegan teh ngajak kumaha gitu kan bukan nggak berani apa-apa cuman ya istilahnya kita harus meraba lah harus merasakan dah kita baheula embung gituan teh gitu kita terima kasih Ya, terasa sekali gitu ya kata GPT berenang. Nah kemarin teh paradigma saya teh udah berubah kieu cek GPT ya gitu betul karena giliran PKG gitu tapi satu server PKG sama GPT gitu sebetulnya karena satu paradigma ditujukan nanti yaitu pendidikan yang ya inklusif gitu kan berpusat pada peserta didik di mana harus menyenangkan dan si komunitas harus hidup karena kita ada namanya ekosistem pendidikan gitu kalau di GP mana jadi semua lini harus terlibat di dalam membangun ekosistem pendidikan sampai ke orang tua gitu. Itu GP jauh lebih jauh gitu sebetulnya seperti itu. Tapi alhamdulillah ya, maksudnya satu sekolah sudah banyak server yang sama bahasa Katiana benar. Jadi Katian pun lebih mudah gitu bahasanya lebih mudah karena servernya udah pada sama nih. Linknya udah satu situs lah bahasanya. Betul. Satu frekuensi lah. Nah, satu frekuensi, betul satu frekuensi. Dan Katian pun mencoba untuk satu guru saja. Tapi nggak apa-apa Katian, itu ada rencana awal. Dan ketika rencana kita memang berhasil, nanti diproses evaluasi nanti ketercapaian murid, tadi keberanian dia untuk tampil dan seterusnya, itu tercapai. Nah, itu adalah sebuah kesuksesan dari sebuah komunitas gitu yang Katian bentuk gitu istilahnya seperti itu. Dan satu lagi Kak, satu lagi curhat ya Maya. Siap. Saya juga melihat betul bagaimana mereka itu bukan stres ataunya bukan putus asa, dia cuman lelah merenan gitu. Udah we cenah lah. Pokoknya mah kombel mah saya dokumennya mah gitu. Saking kamu diajak. Gitu jadi saya tuh jadi saya tuh coba lagi saya justru embung nanti gitu. Nah ini jadi istilahnya aina istilah non tam yang ngulit kena bitis lah istilahnya. Gitu namanya. Jadi istilah nama cek itu teh tah eno karasaeun gue. Kunaonnya kurat beheungna sorangan. Ya gitu betul. Siap, luar biasa. Silakan Kak Hendy. Ya terima kasih Kak Pasil.
Kalau saya mungkin ya dalam pembelajaran yang saya alami sebelum mengenal PKG ini, mungkin yang sudah saya katakan sebelumnya, mungkin cuman cari aman, rata gitu kan, tidak ingin gimana gitu. Tetapi setelah mengenal PKG, saya banyak belajar di situ tentang metode atau strategi pemanfaatan aset dan tentang apa kemungkinan yang akan terjadi, kekurangannya, cara menindaklanjutinya, dan sekarang masuk ke KBS dan bagaimana cara menghidupkan komunitas belajar di sekolah ini, ya terutama bekerja sama dengan rekan sejawat ini. Mungkin yaitu susahnya dalam menggerakkan rekan sejawat itu waktu sih menurut saya, ke masalah waktu dan kepadatan jadwal yang sudah ada sebelumnya mungkin. Nah itu jadi menyesuaikan waktu, menempatkan waktu yang pas itu agak menjadi kendala gitu ya. Jadi kapan ini waktunya, kalau kita kolaborasi dengan ini, kita kapan mengadakan waktunya yang tepat gitu kan. Sedangkan kan dalam PBS ini tidak hanya sekali, harus maksudnya ada agendanya gitu kan. Nah itu mungkin yang agak menjadi masalah gitu. Dan kalau dalam di SD gitu ya, saya di SD gurunya sedikit gitu, cuman itu saja mungkin ya. Jadi dan sayanya siap, misalkan gurunya itu waktunya tidak ada atau sibuk lah, ada masalah-masalah di luar jam sekolah juga. Ya itulah waktu menurut saya yang jadi kendala, itu waktu dan kepadatan kesibukan masing-masing atau guru yang akan kita ajak sama-sama gitu. Itu aja kalau untuk paradigma. Alhamdulillah gitu, setelah mengenal PKG PJOK, saya jadi cara mau mengajar itu bagaimana kan, dalam menyusun modul ajarnya, apa-apa yang harus diperhatikan, apa-apa yang harus ditonjolkan, yang utamanya mungkin tujuan pembelajaran, dan pembelajarannya harus berpusat pada peserta didik itu, menyenangkan, dan juga berkolaborasi dengan yang lainnya. Itu mungkin saya jadi banyak kalau dulu mah cabangnya cuma lurus, sekarang mah banyak cabang-cabangnya yang dikolaborasikan itu, yang salah satunya memanfaatkan ketujuh aset itu yang ada di sekolah. Mungkin itu aja mungkin Kak Pasya. Siap, luar biasa sekali Kak Hen ya. Jadi ketika sudah dibuka paradigmanya, jadi Penjas itu cukup luas ini jadinya. Jadi istilahnya banyak sekali yang bisa berkolaborasi. Kalau dulu kalau Penjas ya Penjas, bikin Penjas di kolaborasi nanti latihan bola gitu kan, ataupun tapi ini dengan komunitas, kita bentuk komunitas baru dengan cara pembelajaran yang menyenangkan gitu kan. Seperti tadi Katian bahasanya tentang literasi, ya berarti dengan bahasa Indonesia nih kerjasamanya gitu kan, karena sesuai dengan raport pendidikan gitu bahasanya gitu. Nah luar biasa sekali kakak ya, sudah dirubah paradigmanya, sudah mulai saya pun demikian, sama seperti halnya kakak. Ketika dulu ya memang seperti itu, tapi ketika kita lihat, ketika kita mau menggerakkan, sama juga waktu, kadang-kadang males gitu kan, kadang-kadang ya sok lah ikutin, tapi ikutin tetap ya tapi yang itu bahasa nanti yang saya rasakan kalau sedang membuat sebuah program gitu. Kalau mendukung pasti secara verbal mendukung, tapi secara tindakan ya kita harus pintar-pintar membuat sebuah deadline ataupun program secara terencananya. Seperti itu kakak. Oke kakak, kita lanjut, kita ke penyiapan RTL. Di sini ke tugas RTL-nya nih kakak. Sekarang kita ke
penyampaian tugas RTL. Jadi kakak sudah merancang. Nah, sekarang kakak perlu menyampaikan tugas tersebut di lingkungan sekolah kakak. Jadi ini proses penyampaiannya atau SIP-nya gitu kan. Nah, di sini pengantar tugasnya salah satu kompetensi guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang yang kemarin sudah dirancang, mampu melaksanakan dan mengevaluasi. Di sini besok mungkin ya kakak sudah mulai melaksanakan. Terus nanti mengevaluasi di kegiatan di sekolah itu agar memiliki dampak positif bagi peserta didik. Dari dampak juga apalah jangka menengah ataupun jangka panjang di dalam PKG PJOK. Jadi program kegiatan yang dimaksud itu adalah program kegiatan kolekuler untuk selanjutnya kakak di mana menyusun rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut ini kakak boleh dibentuk dalam PowerPoint semenarik mungkin karena kita akan menyampaikan program kita. Jadi program kita disampaikan, tentu saja di sini ada acuannya dan di LMS pun ada kakak acuan tentang RTL ini. Apa saja yang ada ataupun yang harus ada terkandung di dalam RTL ini. Kita lanjut kakak. Di sini ada tugas seperti hanya pengantar tugas tadi. Di sini rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak di sekolah merupakan salah satu kompetensi inti yang yang muncul pada kegiatan PKPJOK di mana penilaian tugas meliputi yang satu itu program ataupun tujuan program. Jadi tujuan programnya seperti apa? Di slide pertama misalkan ya. Terus ada kelengkapan rencana dan struktur programnya, keterlibatan komunitasnya, dan juga rencana evaluasi program. Di sini keseluruhan ini tersebut nanti diamati dan juga tugas itu diunggah ke kakak. Di sini ketika kakak menginformasikan gitu kan, ini harus bentuk nyata kakak, bentuk nyata benar-benar diinformasikan kepada rekan-rekan yang ada di sekolah. Gitu kan. Di sini ketika kakak sudah merancang program menjadi 9 slide, di situ kakak di dalam tugas itu pun harus disertakan. Yang satu itu meliputi bahan tayangan yang berbasis proyek mulai komunitas belajar. Gitu kan, bukan perjalanannya tetapi bahan tayangannya, bahannya, RTL-nya. Terus yang kedua harus ada notulennya. Gitu kan, notulen selama kakak menyampaikan RTL tersebut. Yang ketiga, dokumentasi bisa berupa video ataupun foto kegiatan dan dokumentasinya yang relevan yang lainnya. Contohnya adalah absensi seperti itu. Jadi nanti ada RTL atau rencana tindak lanjut 9 slide dan nanti pun ada dilengkapi dengan dokumen notulen rapat, ada foto kegiatan kakak sedang menjelaskan, terus ada lagi daftar hadir gitu, seperti itu kakak. Di situ tugasnya. Jadi ada poin-poinnya di sini kakak ya. Oke, kita lanjut kakak. Ada rencana tindak lanjut. Ini moda penugasan secara mandiri. Jadi rencana langkahnya itu nanti tujuannya itu pembelajaran secara khusus bisa dapat memahami rencana tindak lanjut berencana berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek yang dinilai dan nilai masanya harus dengan benar. Di sini kita masuk kakak. Nah, di sini kakak. Jadi bentuk rencana tindak lanjut ada bahan tayangan di kotak pertama kakak. Di sini ada bahan tayangan perencanaan dalam program berbasis proyek ini melalui komunitas belajar. Di sini hanya maksimal 9 slide kakak. Jadi 9 slide itu rancangan gitu ya. Rancangan yang akan ditampilkan ke dalam komunitas itu. Di peserta itu kita presentasikan. Nah, presentasi itu di dalam bentuk PowerPoint. Nah, PowerPoint itu hanya diperbolehkan 9 slide, tidak boleh lebih. Nah, di mana slide itu ada beberapa komponen. Komponennya itu judul program kegiatan, latar belakang, yang ketiga tujuan program, yang keempat capaian, langkah dan hasil yang diharapkan. Gitu kan. Yang kelima struktur programnya dari dan rekan sejawat dalam komunitas belajar tersebut. Yang keenam
perencanaan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sebuah sekolah. Terus yang ketujuh ada rencana evaluasi. Yang kedelapan kemungkinan tantangan yang akan dihadapi. Seperti tadi Kak Hati sudah memberikan tantangan tentang tidak berjalan itu karena ada komunikasi gitu kan, ataupun tidak satu frekuensi. Nah, itu merupakan satu tantangan, dan bagaimana cara menghadapi tantangan tersebut. Di situ kita lanjut Kakak. Di sini ada penjelasannya. Yang pertama judul. Jadi judul itu adalah sebuah program kegiatan yang berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang kedua, Kakak jelaskan latar belakangnya. Uraikan secara singkat saja Kakak konsep materi yang mendasari ketika Kakak memilih bekerja sama dengan guru mapel yang Kakak pilih. Misalnya Kak Deli dengan budaya gitu kan, Katian dengan guru bahasa Indonesia dengan nama kombalnya itu wacana, bahasanya seperti itu. Nah, di sini pastikan di dalam setiap latar belakang Kakak ada suara kepilihan dan kepemimpinan atau kepemilikan murid di dalam sebuah proyek tersebut gitu kan. Nah, nanti Kakak bisa baca lagi di modul 1 di pilihan suara dan kepemimpinan. Terus Kakak yang ketiga adalah tujuan program. Nah, tujuan program ini harus secara jelas ada menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program kegiatan akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang slide keempat adalah capaian langkah dan hasil yang diharapkan. Hasilnya apa nih ketika program kita diluncurkan? Jadi istilahnya Kakak buat semenarik mungkin agar program ini disukai oleh semua rekan-rekan yang lainnya gitu, bahasa seperti itu. Terus yang kelima ada struktur dan mitra dalam komunitas tersebut. Contohnya proyeknya apa gitu kan, joinnya guru mapel PJOK dengan mapel Indonesia PAI, apapun itu silakan. Terus ada pernyataan tantangan. Nah, tantangan pun Kakak harus jelaskan. Yang tadi Kakak kepikirkan tantangannya apa saja nih ketika menjalankan proyek itu, dan bagaimana cara menghandle-nya gitu, seperti itu. Terus yang ketujuh ada rencana evaluasi. Di dalam RTL pun harus disertakan rencana evaluasinya itu seperti apa. Terus yang kedelapan, kemungkinan tantangannya. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi saat implementasi dan perencanaan dan juga solusinya. Dan harus ada solusinya. Gitu Kakak. Nah, di sini ada aspek penilaian tindak lanjut Kakak. Di sini ada beberapa aspek yang akan dinilai ketika Kakak membuat rencana tindak lanjut yang nanti diupload dan nanti dilihat. Yang pertama adalah programnya. Tujuan program itu mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK atau tidak, apa yang paling dominan gitu bahasanya. Yang kedua, kelengkapan rencana dalam struktur. Jangan lupa Kakak disertakan lini masa. Di dalam struktur ada deskripsi target dan juga lini masa perencanaan. Nah, lini masa ini Kakak cukup merencanakan di dalam proyek RTL yang ditugaskan di LMS itu hanya 1 minggu. Jadi rencanakan program ini beres dalam 1 minggu, bahasanya gitu. Untuk sekarang, untuk nantinya bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Terus keterlibatan komunitasnya seperti apa? Terus ada rencana evaluasi programnya, seperti itu. Kakak ya. Terus nanti ada lini masa perencanaan Kakak. Karena nanti setelah ini kita akan bertemu cukup lama, tanggal 2 Desember kalau nggak salah. Di sini ada menyusun RTL, nanti Kakak berada di titik yang pertama, yaitu di warna biru, yaitu di RTL ini. Nah, Kakak berada di sini. Nah, terus nanti Kakak besok menyusun dan mengunggah RTL di LMS melengkapi. Jadi istilahnya ketika sudah ada di sini, Kakak komunikasikan, setelah dikomunikasikan, istilahnya dipaparkan Kakak, setelah itu silakan unggah di LMS-nya. Terus nanti ada penilaian setelah unggahan, terus nanti ada umpan balik setelah 6 hari penyusunan RTL. Gitu. Jadi kita membentuk RTL-nya atau membuat RTL-nya hanya 6 hari saja. Gitu Kakak.
Nah, di sini kakak untuk lebih tergambarnya, saya akan coba sharing dulu seperti ini. Oke. Nah, ini kakak. Ini muncul belum ya? Oke, tunggu dulu kakak. Kayaknya masih loading. Nah, ini kakak ya. Jadi kakak seperti ini nanti membuatnya, buatkan presentasi seperti ini. Ini adalah bahan presentasi kakak untuk nanti diinformasikan kepada rekan di sekolah, gitu kan. Nah, di sini kakak jangan lupa ada yang tadi adalah tujuannya. Nah, program ini saya bikin dulu OMA gitu ya. Program ini untuk apa gitu kan? Mengintegrasikan pendidikan jasmani dan matematika. Nah, kakak silakan deskripsikan dulu seperti apa program yang kakak buat. Di sini ada latar belakang pengembangan programnya, gitu kan? Ada suaranya, siswa dapat merancang pembelajaran mandiri, memberikan masukan di dalam program dan di dalam program OMA tersebut. Pilihannya siswa dibebaskan untuk memilih yang mereka lakukan dalam keterlibatannya di komunitas, gitu kan. Siswa ini menjadi apa di komunitas tersebut, gitu kan. Terus ada kepemilikan siswa dapat memiliki program ini karena mereka terlibat langsung di dalam program. Sekarang kakak bentuk siswa juga libatkan di dalam program tersebut. Nah, di sini kita lanjut kakak. Ada tujuan. Nah, tujuannya seperti ini. Apakah tujuannya itu jadi meningkatkan keterampilan fisik, gitu kan, pemahaman matematikanya lebih baik, keterampilan siswanya lebih tinggi dan seterusnya. Apa tujuannya? Di ada struktur dan pelaksanaannya. Struktur programnya, programnya itu kurikuler, gitu. Peran gurunya PJOK dan matematik. Seperti apa? Partisipasi siswanya kelas berapa? Gitu kan. Nah, nanti di situ kakak silakan sertakan. Terus di sini ada sumber daya dukungannya apa nih? Sumber daya sekolah, apakah lapangan, keahlian gurunya. Misalkan gurunya ya pasti kakak ya, PJOK yang paling menonjol, dan yang pasti guru matematik ataupun guru bahasa ataupun guru seni budaya. Terus dukungan dari komunitasnya dari siapa saja, dari kepala sekolah ataupun siapapun. Dukungan sarana juga bisa dimasukkan, sumber daya yang ada di sekolah seperti itu. Terus di sini adalah rencana evaluasinya. Ada pengumpulan, ini adalah sebuah rencana ya, kalau saya mengumpulkan, menganalisis, dan juga memperbaikinya. Nah, di sini ada manfaatnya, manfaat program ini apa gitu kan. Nah, di sini ada peningkatan keterampilan, pembelajaran yang menyenangkan, terus pembelajaran integratif, gitu kan, ataupun apapun itu manfaat sesuai dengan program yang kakak buat. Nah, sini ada tantangan gitu kan, tantangannya kurangnya waktu untuk pelaksanaan kegiatan, solusinya mengatur jadwal lebih fleksibel, guru tidak bisa menjalankan program ya, mencari dukungan dari komunitas belajar lainnya seperti itu Kak. Nah, ini contoh tantangan dan solusi. Nah, di sini ada perencanaan ataupun lini masa program ini dalam 1 minggu. Senin kita mau ngapain, Selasa, dan ini bentuknya rencana yang akan diinformasikan seperti itu. Nah, di sini ada buktinya gitu kan. Nah, buktinya ada daftar hadir, terus ada foto sosialisasi programnya, terus ada lagi resumenya, nah, resumenya dan juga eh, ke notulennya siapa yang menuliskan seperti itu. Oke, kakak. Nah, seperti itu kakak. Cukup jelas ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Soalnya kita agak mulai ini kakak ngebut gitu bahasanya. Soalnya ada satu lagi nih, bukti karya yang harus disampaikan. Oke kakak, ini ada catatan kakak ya. Ini khusus untuk SMK mungkin ya. SMK dan SMA. Jadi kakak, jika kakak ada sekolah itu sama nih. Misalkan sama. Ini catatan tambahan jika ada peserta ada di sekolah yang sama gitu. Jadi, jika ada peserta di dalam satu sekolah yang sama, RTL PJBL-nya perlu memperhatikan yang pertama bahan yang
tayangan dapat disusun masing-masing, silahkan tayangannya bisa beda-beda gitu kan. Silahkan susunan tayangannya, bukan susunan tapi tayangannya berbeda-beda juga tak apa-apa gitu kan. Bahan tayangan aslinya gitu ya nantinya akan dikumpulkan dan juga diunggah. Jadi istilahnya kan tayangan itu akan diunggah. Nah, tayangan itu bisa dibeda-bedakan. Yang kedua, peserta di dalam satu sekolah dapat mendiskusikan konsep PJBL yang akan dibawakan ke Kombel bersama-sama. Silahkan. Terus mohon diberi penjelasan di dalam dokumennya bahwa ini adalah bahan tayangan yang telah disepakati peserta di dalam sekolah yang sama, gitu kan, dideskripsikan di dalam Kombel tersebut. Yang ketiga, untuk dokumen pendukung seperti notulen, video atau foto dapat memungkinkan dokumen bersama diunggah masing-masing penugasannya di LMS. Jadi ketika kakak menjelaskan, misalkan Kak Iqbal menjelaskan ada fotonya, Kak Tian menjelaskan ada fotonya, tetapi notulennya, daftar hadirnya itu boleh bersamaan karena itu satu komunitas bahasanya. Jika sama, tetapi kalau misalkan Kak Iqbal sama Kak Tian beda, itu tidak masalah kalau komunitasnya berbeda seperti itu. Kita gas lagi Kakak ya. Nah, kita ke sesi diskusi nih. Silakan Kakak untuk RTL, apakah ada yang mau ditanyakan? Kita di sesi tanya jawab Kakak. Ini untuk RTL nih. Siap, pengen silahkan. Terima kasih Kak Fasil ya. Untuk RTL itu kan rencana tindak lanjut. Jadi kita dikasih waktu seminggu. Dalam waktu seminggu kita itu merencanakan sosialisasi jadi dengan rekan sejawat dengan kepala sekolah gitu. Jadi membuat kayak rapat gitu, kayak sosialisasi mungkin ya. Kalau kita akan mengadakan KBS ini dengan tujuan yang bla 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 itu melalui 9 slide itu dengan rekan sejawat gitu, dengan teman-teman di sekolah gitu, dengan kepala sekolah gitu. Jadi dijelaskan gitu bahwa kita akan mengadakan KBS, judulnya ini, tujuannya ini, dengan pelajaran ini, pelaksanaannya begini, dan ini mungkin yang penayangan slide-nya seperti ini mungkin untuk sosialisasinya gitu. Mungkin itu seperti itu ya. Ya, betul Kalau kan? Kalau untuk pelaksanaannya dengan misalkan kita ini kan melibatkan siswa ya. Untuk pelaksanaannya belum berarti. Ini cuma perencanaan seminggu itu. Jadi kayak gini, sekarang kita membuat RTL, rencana tindak lanjut. Nah, di dalam rencana itu sudah ada bagaimana kita siswa yang dilibatkan, siapa saja, caranya bagaimana. Nah, kita informasikan gitu. Ketika Kahen, tapi di dalam lini masanya harus ada. Nah, lini masa ini cuma dibuat untuk 1 minggu. Nah, itu ketika kalian sekarang misalkan nih buat rencana, besoknya itu disosialisasikan. Nah, sosialisasi itu dipoto, ada notulennya dan seterusnya lah. Nah, udah 1 bundel dikirim ke LMS. Nah, ketika kata kepala sekolah teh besok laksanakan misalkan kayak gitu. Nah, berarti sesuai dengan lini masa yang 1 minggu itu. Dan nanti di akhir itu ada refleksi. Nah, bagaimana nanti ditanyakan bagaimana si RTL ini gitu. Jadi 1 minggu itu kan cuma 1 minggu nih KBS-nya. KBS-nya itu cuma 1 minggu. Kenapa 1 minggu? Karena kita akan melakukan refleksi di minggu terakhir gitu, di minggu terakhir tentang KBS. Oh, jadi itu pengalaman bagaimana KBS ini dibentuk di sekolah kakak. Kalau sekarang memang bentuknya rencana saja gitu. Oh, rencana saja. Tapi harus ada foto dokumentasi waktu kita sosialisasi mungkin ya. Ya, ada notulennya, notulen jadi di-upload, nanti tinggal pelaksanaan gitu. Nah, pelaksanaan langsung nanti ada dokumentasi juga gitu kan. Siswa lagi bertanding atau lain sebagainya mungkin. Nah, gitu. Nah, itu di dalam pelaksanaan RTL gitu.
Jadi cuman sekarang kemarin membuat, sekarang juga coba merencanakan sampai ke disosialisasikan gitu. Sampai di sana ya uploadnya. Nah untuk pelaksanaannya silahkan gitu. Oh iya. Bahasanya seperti Nah, itu. untuk lini masa kan seminggu ya. Ya, Kalau kita sistemnya kayak sehari beres kayak sepak bola itu apa namanya teh? Apa yang sehari beres kumpul gitu diseharikan pelaksanaannya. Cuma kalau laporan 6 hari gitu gimana itu? nah sebetulnya 6 hari ini dari awal sebetulnya bukan bertandingnya, tetapi dari awal. Dari perencanaan tadi. Dari awal teh bagaimana kita misalkan ini nih. Nah, dari perencanaan awal misalkan perencanaan awal teh Senin rapatnya, diskusinya gitu kan, yang Selasanya teh persiapan materinya gitu, yang Reboknya sosialisasi program, Kamis nih pelaksanaan kegiatan gitu kan, Jumaah refleksi, Sabtunya pelaksanaan kegiatan misalkan ada hari keduanya misalkan katakan hente. Terus nanti di akhir itu ada evaluasi. Jadi pelaksanaannya memang bisa disebutkan boleh misalkan 1 hari ya tidak apa-apa, tapi step by step dari perencanaan awal sampai ke evaluasi itu kita rasakan dalam walaupun hanya dalam 1 minggu gitu Mas. Iya. Gitu. Paham. Siap. Oke, Takutnya salah komunikasi gitu. Kita membuat pelaksanaan jadwal seminggu pula gitu. seminggu pertandingan. Ah, Enggak, itu dari awal. Jadi kita hanya sebatas mencoba saja. iya mencoba ya. Siap. Gitu. Ya terima Siap. kasih Kak Pak. Siap, sama-sama. Kakak ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup Kakak? Gimana nih, bungkus? Bungkus, siap. Siap. Refleksi sudah kita lanjut, kita tanya jawab. Nah, kita ke penutup Kakak nih. Sebenarnya sudah ya di sini kita ke penutup. Tapi Kakak izin share lagi satu lagi ini dipercepat bahasanya lah. Nah, di sini saya baca dulu nih ada pantun. Kalau ada ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tetapi waktu sudah habislah sudah. Gitu. Terus yang kedua, burung dara, burung cendrawasih. Bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Cakep. Telat cakepna. Cakepna telat. Nah, di sini ada perintahnya nih, lanjut dengan pengantar bukti karya. Nah, Kakak, saya disuruh lanjut. Stop sharing, Kakak. Nanti ini bukti karya, ini beda ya Kakak, tadi sudah tutup tuh untuk RTL seperti itu, nanti kita ke pengantar bukti karya. Karena ini di akhir Kakak akan membuat bukti karya. Nanti bukti karya ini akan tampil di PMM. Nah, mudah-mudahan salah satu bukti karya Kakak bisa menarik perhatian Kemendikbud lah bahasanya gitu ya. Nah, di sini Kakak kita ke bukti karya karena di sini hanya sebatas informasi saja Kakak. Jadi bukti karya Kakak nanti akan ada di platform Merdeka Mengajar. Kakak, bukti karya ini beda dengan RTL ya. Itu tadi sudah ditutup RTL. Nah, sekarang kita ke bukti karya. Bukti karya itu nanti Kakak sendiri yang buat berdasarkan apa yang Kakak rasakan di kegiatan PKGP Jongka. Ini ada di platform Merdeka Belajar, Kakak ada topik pembahasannya, alur aktivitas bukti karya di PKGP Jongka, mengunggah bukti karya di PMM. Karena ada perbedaan Kakak, kita skip saja ya Kakak ya. Di sini ada alur, nah di sini Kakak yang paling ini, di sini ada alur bukti karya Kakak, jadi Kakak nanti akan mengunggah draft bukti karya di sini, dilihat di semua modul. Terus di sini di pinggirnya, ini kan biasa Kakak ya, ini adalah yang Kakak sering lihat di sini.
Nah, bukti karya itu nanti kakak ada di pinggir sebelah kiri. Nah, di sini bukti karya. Nah, disitulah kakak nanti akan mengklik bukti karya. Nah, di situ nanti kakak akan mengunggah drive dulu tentang bukti karya. Terus nanti seperti halnya mengunggah bukti-bukti karya di PMM. Nah, biasanya yang sudah nggak asing lah tentang bagaimana mengunggah di PMM itu Tampilan di saya tidak muncul apa pasti ya? bukti karya di sini. Gimana Kadel? Tidak muncul tampilannya di saya. Oh, di slide nggak muncul. Nantilah Ah, di ini share ya. muncul. Oh, udah muncul. Sip. Pantesan jadi Ini ya PM. kakak ya. Jadi posisinya ada di sini. Ada Hanya dongeng. sebatas informasi sekarang. Nah, sekarang Nah, di muncul. sini. Nah, di sini kakak ya ada bukti karya. Nanti muncul seperti ini. Ada unggah drive bukti karya. Nah, kakak nanti di sini diisi informasinya tentang bukti karya yang kakak buat. Gitu. Nah, di sini ada tahap 1, ada periodenya. Ini dilihat nanti periodenya kalau nggak salah gelombang 2 itu tanggal 2 Desember atau tanggal berapa gitu. Masuk ke bulan Desember kalau nggak salah. Di sini juga ada unggahan dan juga nanti ada kerjakan. Nah, biasa kakak nanti kerjakan di sini. Kan? Lanjut setelah itu nanti kakak apa ya? Ada dokumen atau tautan yang harus kakak lengkapi. Jadi peserta itu harus menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Nah, di sini biasanya lembar ini di checklist saja di sistem ataupun nanti ada downloadan kakak. Downloadan ini terus nanti ditandatangan sama kakak, terus ditandatangan sama kepala sekolah. Untuk apa? Nanti soalnya ada dokumentasi si anak. Jadi si anak ini harus sadar ataupun terlindungi lah bahasanya, harus terlindungi secara hukum dan tidak ada paksaan, bahasanya seperti itu, dan diketahui oleh kepala sekolah itu ketika kakak mendokumentasikan. Kalau dulu saya itu pendidikan gerak tubuh. Nah, itu kan ada modelnya anak-anak mendemonstrasikan gerak tubuh itu seperti apa. Nah, makanya penting untuk membuat surat pernyataan. Itu kan harus menyertakan surat pernyataannya. Nah, di sini kakak bukti karya itu ada beberapa kategori. Jadi yang pertama adalah praktik baik, yang kedua ada praktik pembelajaran, yang ketiga adalah model RPP. Nah, di sini kakak praktik baik itu bagaimana kakak merefleksikan. Yang sebetulnya yang saya pilih dulu itu ini. Jadi berbagi praktek baik. Soalnya kalau praktek pembelajaran, kakak mempraktekkan pembelajaran, tetapi ini lumayan rumit kakak karena student agency, diferensiasi, UBD, itu harus muncul dan kental. Gitu. Di RPP pun sama. Gitu kan, di RPP pun sama sebetulnya di aksi nyatanya. Gitu. Ini selalu kontroversi lah itu. Jadi kadang-kadang itu tidak layak, ini layak dan seterusnya kalau RPP. Makanya saya dulu memilih praktek baik. Jadi saling berbagi bagaimana SEM itu dilaksanakan, misalkan seperti apa SEM itu, terus pendidikan gerak itu seperti apa, pendidikan kebugaran seperti apa, atau isu-isu sosial itu seperti apa. Nah, di sini diceritakan. Di sini hanya sebatas kita merefleksikan apa yang akan kita lakukan. Ini adalah pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru-guru yang lain. Jadi kakak bisa menginspirasi guru-guru yang lain dengan program praktek baik yang kakak anggap layak. Nanti akan diperiksa kakak bukti karya ini. Nah, ini kakak unggahan bukti karya, ada draft, kategori praktek baik, gitu kan, ada unggah bukti karya, terus ada bentuk bukti karyanya, boleh video ataupun PDF, dan lengkapi judulnya dengan hashtag guru belajar dan juga hashtag murid belajar. Ini hashtag ini di dalam penjudulan, ya, ini tidak boleh tertinggal. Hashtag guru belajar dan murid belajar ini. Terus berikan deskripsi singkat, deskripsi tentang apa yang kakak buat. Tuh, deskripsikan di sini.
Sebetulnya ini kalau yang sudah mengunggah bukti karya di PMM itu gampang. Terus nanti ada nomor 5. Nomor 5 ini adalah pilih jenjang. Kalau tidak ada jenjangnya, tidak usah dipilih. Terus ada lagi adalah apabila memilih jenjang tertentu maka ada pilihannya. Kalau tidak dipilih jenjangnya maka tidak ada. Terus temanya apa bukti karyanya. Terus sarana dan prasarana bukti karya. Unggah lembar persetujuan. Jadi kakak harus mengunggah lembar persetujuan bukti karya. Nah persetujuannya apa yang tadi saya sebutkan. Ada rekomendasi atau persetujuan dari kepala sekolah. Klik kumpulkan. Nah, di sini klik kumpulkan nanti akan terkumpul dan nanti akan diperiksa. Nah, untuk kategori praktek pembelajaran juga sama kakak sebetulnya ini untuk unggah bukti karya di LMS-nya sampai sama. Unggah praktek pembelajaran, praktek baik, RPP hampir sama kakak. Semuanya seperti itu. Ya, harus mengumpulkan unggah persetujuan. Ini sama saja kakak. Oke. Ini konfirmasi unggahnya, nanti ada konfirmasinya, kumpulkan. Nah, nanti ada kumpulkan seperti ini. Nah, terus nanti setelah dikumpulkan kakak akan menunggu. Nah, di sini nanti setelah melakukan konfirmasi, sudah bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau. Nah, ketika ini berubah, jadi kalau sekarang kan tidak ya kerjakan saja, nanti akan berubah kerjakan. Setelah kerjakan akan ditinjau. Nah, setelah ditinjau oleh fasilitator nanti disetujui atau tidaknya itu akan ada di halaman ini yang sama gitu kan. Nah seperti ini memfasilitasi dan memberikan umpan balik. Jadi nanti saya akan memberikan umpan balik dan itu diharapkan kakak melihat terus menerus apakah dinyatakan belum selesai ataupun dinyatakan sudah selesai. Nilainya harus 100. Jadi ada satu poin yang terlewat pun akan dikembalikan dan harus diperbaiki. Dan ini sangat mepet kakak, tanggal sebelum tanggal 13 itu harus sudah dikumpulkan karena akan ditagih sama sistem bukti karya ini dan tugas-tugas yang lainnya. Nah setelah status bukti karyanya nanti akan terbit secara otomatis di PMM. Jadi setelah di print kalau misalkan perbaiki lagi. Tapi ketika kakak sudah memperbaikinya, nanti akan terbit. Nah, misalkan menunggu terbit. Nah, ini sudah 100%, nanti kakak akan bahasanya di sini menunggu terbit. Nah, setelah menunggu terbit ini, tinggal menunggu saja, tidak melakukan apa-apa, dan nanti pun akan terbit sendiri. Nah, nanti bukti karya kakak akan ada terbit di PMM seperti ini. Jadi tidak usah mengunggah lagi ke PMM. Seperti itu. Kakak, adakah yang ingin ditanyakan? Oke, kakak. Sudah cukup, kakak? Pas nanti aja. Pas. Untuk bukti karya mah nanti aja lah. Siap, kakak. Kita fokus ke RTL dulu. RTL ya. Oke, nanti pokoknya ingat-ingat bukti karya ada sebelah kiri ketika kakak disuruh mengerjakan. Bukti karya, oh berarti ada di sebelah kiri. Tinggal ikutin alurnya saja sih sebenarnya. Seperti itu kakak, pertemuan yang luar biasa sekali. Kakak terima kasih, kita 1 JP sekarang. Mungkin pertemuannya cukup sekian kakak. Bila ada pertanyaan, hal-hal yang yang menyulitkan kakak bisa japri ataupun via grup ataupun apapun itu. Dan jika kakak membutuhkan bantuan, silahkan kakak untuk saling berbagi kesulitan seperti apa mengerjakan tugas-tugas di LMS-nya. Dan kakak jangan lupa menyicil LMS-nya, saya tekankan sekali lagi karena nanti akan diambil oleh sistem. Nah ini pun sudah diambil oleh sistem dan ada beberapa orang kakak yang sudah diinformasikan kemarin tugasnya tolong dibereskan karena nanti akan menyangkut kepada kelulusan kakak dan juga istilahnya ketika kita dinyatakan lulus dan tidak lulus itu pasti ada sesuatu yang berbeda lah, maksudnya ketika kita berhasil dan tidak berhasil dan kita tidak tahu kakak program ini ke depannya seperti apa. Dan mudah-mudahan kakak bisa mengimbaskan di 2025 kepada rekan guru-guru PCOK yang lainnya. Seperti itu kakak, terima kasih atas waktu yang sangat berharga dari kakak. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Potbar. Siap.
Del muncul Del. Terakhir tuh nanti bukti karya. Tinggal 3 pertemuan lagi.